Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulas Buku. Bersama saya Cucu Samsudin. Insya Allah pada channel ini kita akan mengkhususkan konten dengan materi ulasan buku. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya ingin membaca buku dari Ustadz Yusuf Mansur. Sebenarnya buku ini sudah lama, buku yang diterbitkan tahun 2012. Tetapi saya ingin visualkan ketika saya membacanya sehingga menjadi ilmunya bisa diambil oleh halayak banyak ketika dicari di media mainstream. Ya, judul bukunya itu adalah Semua Bisa Jadi Pengusaha. Ini mungkin buku ini sudah tidak dicetak lagi, mengingat buku ini sudah kira-kira 8 tahun yang lalu gitu. Tapi saya sudah beberapa kali membaca buku ini dan sekarang ingin divisualkan kepada saudara-saudara yang mungkin menyaksikan video ini. Baik, saya langsung memulai saja dari bab 1 buku ini, yaitu Modal Dasar Pengusaha. Mudah-mudahan saya menjadi pengusaha, Anda pun mudah-mudahan menjadi pengusaha sebagaimana Anda cita-citakan. Modal dasar pengusaha yang pertama adalah luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian pertama, rangkaian pembelajaran Semua Jadi Pengusaha, ini saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada kedudukan yang lebih baik antara menjadi pengusaha dan menjadi pekerja kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak benar bahwa pengusaha itu jauh lebih baik daripada pekerja. Kalimat tersebut masih belum selesai, masih koma dan harus disempurnakan. Menjadi pekerja yang soleh akan lebih hebat dibanding dengan pengusaha yang tidak soleh. Menjadi pekerja yang rajin sholat malam, rajin sholat duha, rajin berderma, sayang dan berbakti kepada orang tua akan jauh lebih baik daripada pengusaha yang tidak ingat saudara-saudaranya, tidak ingat keluarganya, tidak ingat sama Allah dan Rasulnya. Ustadz, kalau ada pengusaha yang kualitas ibadahnya sama dengan pekerja, artinya dia seorang pengusaha yang juga banyak amal solehnya, banyak juga ibadahnya, banyak dermanya, bakal lebih bagus dong daripada pekerja yang soleh. Tidak juga, mereka sama-sama baiknya. Perasaan kita saja yang menganggap bahwa dengan jadi seorang pengusaha akan lebih baik. Tidak ada pengelompokan berdasarkan perasaan seperti itu. Coba bayangkan, jika ada pengusaha dan pengusaha itu bisa apa jika tidak ada pekerja? Di bab pertama ini, saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu. Saya ambil contoh, di sini seorang tukang cuci piring di warung penyet. Saya mau tanya, apakah seorang tukang cuci piring di warung penyet derajatnya lebih rendah dibandingkan jadi Mbak Ani dan Mas Joni yang diamanahkan sebagai owner? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Bisa apa coba owner jika tidak ada pekerja yang mencuci piring? Bayangkan, jika seorang owner harus menyampaikan kepada pelanggannya, saudara-saudara pelanggan yang baik, hari ini tukang cuci piringnya tidak masuk. Jadi kami persilahkan saudara-saudara untuk mencuci piring masing-masing. Kira-kira bagaimana situasi itu terjadi? Artinya apa? Artinya adalah ayo kita dudukan visi dan misi dulu terlebih dahulu yang benar. Bukan sekedar saya mau jadi pengusaha supaya jadi lebih hebat, bukan. Bukan seperti itu visi pengusaha. Wow, kemudian seorang jadi pengusaha lalu memiliki lebih kesempatan, itu juga visi yang tepat. Memangnya seorang pekerja kemudian tidak bisa membangun masjid gitu? Bukan karena dia tidak punya uang,
Bukan karena dia tidak punya money, berarti dia tidak bisa membangun masjid, bukan. Itu hanya karena dia tidak mengetahui caranya. Tapi kalau dia mengetahui caranya, insya Allah seorang yang miskin pun dapat membangun sebuah masjid. Di bagian pertama ini saya ingin mengatakan satu hal, bahwa tidak ada seorang pengusaha yang bisa menginjak seorang karyawan. Tidak ada seorang karyawan yang merasa lebih hina atau lebih rendah. Itu hanya pikiran kita saja yang membuat kita merasa lebih kecil. Fakta memang menunjukkan bahwa negara ini kalau mau maju butuh banyak pengusaha. Makanya ayo kita dorong sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita untuk menjadi pengusaha. Karena jumlah pengusaha di negeri ini relatif masih sangat sedikit, jauh dari kebutuhan yang ada. Maka saya angkat topi untuk teman-teman saya seperti Mas Ipo, Mas Mono, Mas Jamil Ajani yang konsisten mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha. Namun sekali lagi izinkan saya di bagian pertama ini membenahi hati terlebih dahulu. Visi misi kita secara tepat. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak gagap gempita meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan, lalu beralih menjadi pengusaha, sementara hatinya belum dipersiapkan. Saya termasuk yang tidak setuju dengan orang-orang yang berhenti bekerja dengan alasan sudah memiliki usaha sendiri, sudah memiliki sedikit tabungan. Saya tidak setuju dengan alasan seperti ini, karena berarti mengandalkan usaha dan tabungan. Nanti usaha dan tabungan itu bisa dijadikan Tuhan. Manakala suatu ketika usaha macet atau tabungannya habis ditipu orang, akhirnya kerja enggak, jadi pengusaha juga enggak. Maka perlu dipersiapkan pertama kali adalah hati. Yang kita tanamkan visi dan misi yang jelas. Mengapa kita harus jadi pengusaha? Ini yang penting. Ustadz gak menarik nih pembahasannya. Kita butuh motivasi untuk jadi kaya, jadi sukses. Justru ini bagian terpenting. Jika saat ini saudara menjadi seorang karyawan pun, jika saudara mempunyai hati yang bersih, tulus, ikhlas karena Allah, saudara menyadari menjadi bagian dari suatu unit usaha yang besar, maka insya Allah kedudukan saudara sama di mata Allah Subhanahu wa taala dengan owner yang sebuah perusahaan, owner dari sebuah pekerjaan, owner dari sebuah perniagaan. Sama kedudukannya. Kalau kita jadi pengusaha supaya bisa kaya, maka jadi pekerja juga bisa kaya. Kalau kita jadi pengusaha supaya bisa punya mobil, sebenarnya jadi karyawan juga bisa punya mobil. Asalkan saudara benar-benar datang ke Allah, minta sama Allah, berdoa, pasti Allah kasih, pasti. Kalau mau jadi pengusaha, biar bisa punya rumah, maka ketahuilah, saudara, berapa banyak pengusaha yang kehilangan rumahnya. Saya ingin katakan, jika ingin jadi pengusaha, benahi niatnya dulu. Di antara contoh niat yang benar adalah, saya mau jadi pengusaha supaya bisa memberangkatkan kedua orang tua pergi haji. Masya Allah. Bisa memberangkatkan ibu dari karyawan-karyawan ibadah haji. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inilah visi kita kalau mau jadi pengusaha. Saya ingin jadi pengusaha supaya bisa mengajak sebanyak-banyaknya pekerja. Saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang kampung saya bekerja. Saya ingin menjadi wasilah rezeki dari Allah bagi saudara-saudara saya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua saya, kakak saya, dan seluruh keluarga saya. Inilah niat yang lurus. Bukan berarti tidak boleh ingin menjadi kaya, bukan. Boleh ingin menjadi kaya. Namun jika itu yang menjadi nomor satu dan paling utama, saya khawatir malah menjadikan kita miskin kuadrat. Nah, keadaan ini yang tidak saya inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendukung semua teman-teman yang turut terlibat aktif untuk mendorong Indonesia untuk memiliki banyak pengusaha. Tentunya pengusaha yang soleh-solehah,
pengusaha yang takut bermaksiat kepada Allah, pengusaha yang tidak mau hartanya haram, pengusaha yang tahu aturan halal haram, pengusaha yang tahu etika, pengusaha yang menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, pengusaha yang mulai paginya dengan duha. Insya Allah mudah-mudahan. Selanjutnya, visi dan misi pengusaha. Pembahasan kita di bagian ini adalah visi misi seorang pengusaha. Visi misi ini menjadi saripati dari semua hal yang bersifat dasar dari yang kita bahas sebelumnya. Apa yang menjadi visi misi dan menunjukkan seberapa jauh pemahaman kita tentang konsep pengusaha dan tujuan atau arah kemana kita menuju ketika benar-benar menjadi pengusaha. Visi misi pengusaha ini punya stratanya, tingkatan-tingkatannya. Visi misi tertinggi dari menjadi pengusaha adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Lalu kemudian bermanfaat bagi manusia, bagi sesama, dan bagi alam. Tapi apa turunan visi misi ini? Bolehlah, misalkan diringkas menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya. Buat siapa? Buat semua manusia yang lain. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, visi kita untuk jadi pengusaha, jika diurutkan akan menjadi pertama, visi misi kita adalah Allah. Kedua adalah Rasulullah. Ketiga adalah ibu dan ayah atau orang tua. Keempat adalah keluarga, istri, dan anak-anak. Kelima adalah alam semesta. Ini nanti bisa berarti manusia yang lain dan lingkungan. Ada nggak visi misi supaya jadi orang kaya di sini? Kalau kita kembali pada pembahasan kita di bab awal, visi kita bukan pengen kaya. Kalau saudara menjadi pengusaha pengen kaya, nanti visi yang disebutkan tadi tidak ada. Maka saya memberi tambahan, walaupun dengan kalimat sekedar. Kita jadi pengusaha bukan sekedar pengen kaya. Nah, ini yang benar. Bukan sekedar pengen kaya. Jadi karyawan bukan sekedar pengen gaji. Nah, kalau pakai sekedar, kita pun mengincar kekayaan. Kalau kita kerja, kita pun mengincar gaji. Tapi tidak berkonsentrasi pada kekayaan dan gaji tadi, tapi ada amal-amal soleh lainnya. Semua yang diantara saudara pengen masuk surga dan tidak mau masuk neraka, ini juga bisa dijadikan visi misi. Visi misi itu adalah suatu dorongan yang membuat saudara bisa melakukan sesuatu yang ingin saudara lakukan dalam keadaan yang terhormat, mulia, dan tinggi. Itulah mengapa visi yang pertama adalah saudara berbuat untuk Allah. Apa terjemahannya? Saudara ingin jadi pengusaha yang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah sebaik-baiknya. Kesempatan saudara untuk berbakti kepada Allah insya Allah terbuka lebar dengan saudara menjadi pengusaha. Saya mengingatkan saudara sekali lagi bahwa ketika saudara ingin kaya, saudara tidak usah jadi pengusaha juga bisa. Asal saudara dekat dengan yang maha kaya, yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian visi kedua adalah Rasulullah. Apa terjemahannya? Saya sering bilang pada teman-teman komunitas pengusaha bahwa menjadi seorang pengusaha ini kadang-kadang lebih baik daripada seorang ustadz. Kapan seorang pengusaha bisa lebih baik dari seorang ustadz? Manakala dia bisa berdakwah dalam kapasitasnya sebagai pengusaha. Contohnya, saya sebagai ustadz, saya masuk misalkan ke pabrik X. Lalu saya sampaikan kepada pabrik X ini, para karyawan yang dirahmati Allah, saudara harus sedekah. Keluarkanlah 2,5% minimal. Kalau perlu 10%. Kalau perlu lagi, berikanlah Allah porsi yang lebih banyak daripada saudara. Misalkan 60%, saudara 40%. Tapi saya ngomong ini cuma ngomong, tidak ada daya dan paksa. Saya datang ke pabrik Y,
Lalu saya bilang ke mereka semua, kerja ya kerja, tapi jangan lupa baca Al-Quran. Kerja ya kerja, tapi jangan lupa sholawat kepada Rasulullah SAW. Kerja ya kerja, mbok, ya, pagi-pagi doa terlebih dahulu. Maka itu judulnya hanya himbauan. Tapi kalau saudara adalah owner dari pabrik itu, saudara adalah pemilik dari kantor itu, saudara tinggal berdiri saja, lalu saudara sampaikan pada seluruh karyawan, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, kita akan membiasakan diri untuk sholat duha. Mulai besok, absen saudara diawali dari sholat duha. Sholat duha saya bikin salah satu SOP wajib di kantor ini. Yang tidak sholat duha berarti dianggap tidak ada absennya. Ada di antara saudara-saudara yang tidak setuju. Jika ada, ini adalah surat pengunduran diri. La haula wala quwwata